Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai. Halo anak-anak hebat. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan semangat. Anak-anak, masih dalam kondisi pandemi, kali ini Ibu akan menemani kalian pada kegiatan pembelajaran di kelas 4. Tetap jaga protokol kesehatan ya, agar kita bisa melaksanakan kegiatan sehari-hari kita. Anak-anak, pada pertemuan di kelas 4 ini kita akan memulai kegiatan pembelajaran dengan berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kalian masing-masing agar dimudahkan dan dilancarkan dalam memperoleh ilmu yang bermanfaat. Anak-anak, yuk kita mulai berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Amin. Anak-anak, hari ini kita akan mulai materi di kelas 4 ini pada tema 1, indahnya keberagaman. Subtema ke-1 yaitu keberagaman budaya bangsaku. Kegiatan hari ini yang pertama adalah mengidentifikasi gagasan pokok dan gagasan pendukung yang ada pada teks bacaan. Kemudian kegiatan yang kedua, kita akan membuat peta pikiran tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung suatu teks. Yang ketiga, kita akan mewawancarai 5 teman kalian melalui video tentang keberagaman budaya, etnis, dan agama. Kemudian yang keempat, kita akan mencari tahu bagaimana cara bunyi dihasilkan. Kemudian yang kelima, kita akan melakukan percobaan tentang sifat-sifat bunyi dan bagaimana cara mencapai kegiatan tersebut. Caranya yuk kalian perhatikan. Nah, anak-anak, kita mulai kegiatan pembelajaran hari ini. Coba kalian perhatikan gambar berikut. Apa yang dapat kalian simpulkan dari gambar tersebut? Ya, betul sekali. Pada gambar tersebut terdapat seorang anak perempuan yang memakai pakaian adat Bali. Dia sedang menarikan sebuah tarian adat. Di belakangnya terdapat gambar rumah adat Bali. Hari ini kita akan belajar tentang budaya Indonesia. Tahukah kalian bahwa Indonesia terdiri dari suku bangsa, tarian, rumah adat, serta agama? Nah, mari kita cari tentang keberagaman itu. Teman-teman kalian juga bisa berasal dari daerah yang berbeda-beda, bukan? Bagaimana dengan ayah atau bunda kalian? Apakah ayah atau bunda kalian berasal dari tempat yang sama atau tempat yang berbeda? Setiap daerah ditempati oleh suatu suku bangsa asli dari daerah tersebut. Setiap suku bangsa memiliki budaya mereka sendiri yang berbeda dengan budaya suku bangsa yang tinggal di daerah lain. Betul sekali ya, bahwa Indonesia terdiri dari berbagai macam suku bangsa dan budaya. Namun tetap saja satu wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Keberagaman tersebut merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Kita wajib mensyukurinya. Nah, anak-anak, kalian akan mendapatkan beragam informasi tentang keragaman budaya Indonesia dari teks bacaan yang akan kalian pelajari. Setiap bacaan biasanya terdiri atas beberapa paragraf. Setiap paragraf memiliki gagasan pokok yang diperkuat dengan gagasan pendukung.
Gagasan pokok adalah ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan. Biasanya berupa kalimat inti atau pokok paragraf. Sedangkan gagasan pendukung adalah uraian atau tambahan informasi untuk gagasan pokok. Nah, manakah yang termasuk paragraf? Mari kita perhatikan teks bacaan berikut. Kalian perhatikan kalimat yang posisinya lebih ke dalam. Itu adalah awal paragraf. Jadi kita bisa tentukan ya, teks bacaan tersebut terdiri dari berapa paragraf? Betul sekali, terdiri dari 5 paragraf. Mari kita beri tanda dengan angka 1 sampai 5 pada sisi sebelah kiri paragraf yang ada. Sudah anak-anak? Ya, pintar. Terus Bu Guru, bagaimana cara menentukan gagasan pokok setiap paragraf? Nah, ada beberapa langkah yang dapat kalian lakukan untuk menentukan gagasan pokok setiap paragraf. Apa ya? Yang pertama, bacalah paragraf dengan cermat. Membaca paragraf untuk mencari gagasan pokok tidak cukup dengan sekali baca. Kalian bisa mengulanginya sampai kalian paham maksud dari teks bacaan tersebut. Kemudian kalian yang kedua, cermati kalimat pertama hingga terakhir. Apakah kalimat pertama merupakan gagasan pokok atau gagasan penjelas? Nah, kalian teruslah membaca kalimat demi kalimat hingga gagasan pokok tersebut ditemukan. Ingat ya, gagasan pokok bisa ada di awal kalimat, di akhir kalimat, bisa di awal ataupun di akhir kalimat, atau bisa juga di seluruh paragraf. Coba kalian perhatikan paragraf pertama. Judul bacaan ini adalah Pawai Budaya. Sudah kalian perhatikan? Kita lanjut ke paragraf yang kedua. Nah, di paragraf kedua dan ketiga kalian bisa membedakan? Ya. Kita lanjutkan paragraf keempat dan paragraf kelima. Nah, sekarang yuk kita cari gagasan pokok pada paragraf pertama. Paragraf pertama terdiri dari, betul sekali, 6 kalimat. Yuk, kalimat pertama, pawai budaya sangat menarik bagi warga Kampung Babakan. Kemudian kalimat kedua, pawai ini selalu menampilkan keragaman budaya Indonesia. Yang ketiga, Udin dan teman-teman tidak pernah bosan menanti rombongan pawai lewat. Yang keempat, tahun ini mereka datang ke alun-alun untuk melihat pawai tersebut. Yang kelima, kakek Udin pun terlihat tidak sabar menanti. Yang keenam, terdengar suara gendang yang menandakan rombongan pawai semakin dekat. Nah, kalimat dari paragraf ini ada satu yang menjadi bahasannya, yaitu tentang pawai. Kalian perhatikan kalimat ke-1 sampai kalimat ke-6. Nah, pada paragraf ke-1 ini kalimat yang pertama termasuk gagasan pokok atau gagasan pendukung. Ya, kemudian kita lihat di kalimat yang kedua.
Pawai ini selalu menampilkan keragaman budaya Indonesia. Pada kalimat kedua ada satu kata yang sama dengan kalimat yang pertama. Berarti kalimat kedua menjelaskan kalimat yang pertama. Karena kalimat kedua pawai ini menunjukkan bahwa pawai budaya. Berarti kalimat kedua merupakan gagasan pendukung. Kemudian lihat pada kalimat ketiga. Nah, sama bukan? Ada kata pawai. Berarti masih berkaitan dengan kalimat ke-1 dan kalimat kedua. Bagaimana dengan kalimat keempat? Betul sekali. Kalimat keempat juga masih berkaitan dengan kalimat sebelumnya. Dan kalimat kelima, ya, menjelaskan situasi tentang keadaan pawai. Dan bagaimana dengan kalimat keenam? Betul sekali. Kalimat keenam juga masih terkait dengan kalimat sebelumnya. Berarti kalimat kedua sampai dengan kalimat keenam merupakan gagasan pendukung dari kalimat pertama. Di sini dapat disimpulkan bahwa gagasan pokoknya ada pada kalimat pertama atau pada awal paragraf. Baik anak-anak, sudah paham? Kita lanjutkan. Kalian bisa mengamati pada paragraf kedua. Kalian perhatikan kata yang terkait pada setiap kalimatnya. Maka kalian bisa menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Sudahkah kalian pahami? Baik. Nah, anak-anak, setelah kalian paham, kalian coba cari gagasan pokok dan gagasan pendukung pada paragraf 3 dan 4. Ya, maka kalian akan Ibu berikan lembar kerja untuk menuliskan gagasan pokok dan gagasan pendukung pada peta pikiran yang sudah Ibu sediakan. Nah, anak-anak, ternyata budaya Indonesia itu sangat beragam. Ada yang membuat setiap budayanya berbeda? Betul sekali. Indonesia adalah negara yang sangat beragam, baik budaya, agama, ataupun bahasa daerahnya. Sebagai warga negara yang baik, kita wajib menghargai keberagaman tersebut. Apa saja sih keberagaman yang ada di sekitar kita? Nah, kita akan mencari tahu dengan cara mewawancarai paling sedikit 5 orang teman sekelas kalian. Informasi yang harus kalian cari yaitu tentang daerah asal dan ciri khas yang dimiliki oleh daerah tersebut. Kalian tuliskan informasi pada tabel yang disediakan oleh Ibu. Ciri khas tersebut bisa berupa makanan khas, nama alat musik, ataupun adat istiadat dari daerah tersebut. Misalnya, Made berasal dari daerah Bali. Ciri khasnya adalah sate lilit, upacara ngaben, dan tari kecak. Coba kalian wawancarai 5 orang teman kalian. Kalian bisa mewawancarai melalui video call. Anak-anak, Indonesia terdiri atas berbagai macam suku bangsa dan budaya. Namun tetap dalam satu wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia. Keragaman tersebut merupakan identitas bangsa Indonesia yang membuat bangsa Indonesia dikenal sebagai bangsa yang memiliki
kekayaan budaya, suku, agama yang berbeda-beda. Keragaman tersebut merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Kita wajib mensyukurinya. Wujud dari syukur tersebut dapat dilakukan dalam bentuk sikap yang saling menghargai antar suku dan pemeluk agama atau kepercayaan yang berbeda-beda. Nah, kira-kira apa saja yang menunjukkan sikap menghargai keberagaman yang dapat kalian lakukan dalam kehidupan sehari-hari? Betul. Yang pertama, bermain dengan teman tanpa membedakan agama atau suku bangsa. Kemudian yang kedua contohnya, ya, tidak mengganggu teman berbeda agama yang sedang beribadah. Kemudian, ya, yang ketiga, tidak mengejek suku bangsa lain, ya, atau agama lain. Anak-anak, sikap menghargai keberagaman dapat mempererat persatuan dan kesatuan. Seperti yang kalian tahu, bangsa Indonesia sangat beragam kebudayaannya. Jika tidak memiliki sikap saling menghargai, akan terjadi perpecahan. Kemudian sikap apa saja sih yang dapat mengakibatkan perpecahan? Nah, betul sekali, di antaranya bermain hanya dengan teman yang satu suku bangsa, atau hanya bermain dengan teman yang satu agama. Nah, yang kedua kemudian, ya, mengejek suku bangsa atau agama lain yang berbeda dengan kita. Yang ketiga, tidak memberi kesempatan teman yang berbeda agama untuk beribadah. Nah, anak-anak, selain kaya akan budaya, tarian, dan makanan khas daerah, Indonesia juga kaya akan jenis alat musik. Berikut ini adalah beberapa contoh alat musik daerah yang dimiliki oleh suku-suku bangsa di Indonesia. Cara memainkannya juga berbeda-beda ya. Kalian perhatikan. Yang pertama, betul sekali, kecapi. Berasal dari mana? Jawa Barat. Bagaimana ya cara memainkan kecapi? Ya, kecapi dimainkan dengan cara dipetik. Kemudian kita lihat gambar yang kedua. Kalian tahu? Betul sekali ya. Ini adalah alat musik tradisional yang berasal dari daerah Jawa Barat. Namanya adalah angklung. Nah, angklung ini dimainkan dengan cara digoyangkan. Kita lanjut. Nah, coba ini apa? Ada yang menganggapnya ini adalah seruling. Mirip bukan? Ya, nah ini namanya adalah saluang. Saluang mirip dengan seruling. Saluang berasal dari daerah Sumatera Barat. Bagaimana cara memainkannya? Ya, betul. Dengan cara ditiup, sama seperti seruling.
lanjut, ada kendang. Kendang berasal dari daerah Jawa Barat, Jawa Tengah, dan juga Bali. Bagaimana kendang dimainkan? Kendang dimainkan dengan cara dipukul. Kemudian ada, betul sekali, ini namanya tifa. Tifa dimainkan dengan cara dipukul. Tifa mirip dengan kendang, tetapi lebih kecil bentuknya. Nah, anak-anak, tadi kalian sudah mengamati berbagai macam alat musik tradisional dari berbagai daerah. Kalian juga sudah tahu bagaimana cara memainkannya. Nah, sekarang coba kalian cari tahu bagaimana cara alat tersebut menghasilkan bunyi. Jika tadi ada saluang, ibu contohkan ada seruling. Seruling berasal dari daerah Jawa Barat. Alat tersebut dimainkan dengan cara ditiup. Nah, bagaimana caranya bunyi dihasilkan dari alat musik seruling ini? Nah, ya, seruling ditiup maka akan menimbulkan getaran udara dalam seruling. Getaran tersebutlah yang menghasilkan bunyi. Baik anak-anak, kita lanjutkan. Coba kalian perhatikan nomor 2 sampai nomor 6. Ada 5 alat musik yang harus kalian cari. Bagaimana sih cara menghasilkan bunyinya? Sudah paham? Baik, kita lanjutkan. Nah, kalian telah mengetahui berbagai alat musik dan cara pemakaiannya. Tahukah kalian bahwa di sekitar kita banyak juga benda-benda yang dapat menghasilkan bunyi? Nah, coba kalian pegang leher kalian ketika kalian sedang berbicara atau kalian sedang membaca dengan suara nyaring. Apa yang kalian rasakan? Ya, leher kalian terasa bergetar. Nah, getaran yang ada pada leher kalian berasal dari pita suara. Inilah yang menyebabkan suara kita terdengar. Nah, anak-anak, Tuhan Yang Maha Esa menganugerahkan kita indera pendengaran. Melalui indera pendengaran ini, kita dapat menikmati hasil karya seni yang beragam. Contohnya adalah pada suara yang dihasilkan alat musik. Anak-anak, apa sih sumber bunyi itu? Segala macam bentuk yang berasal dari benda yang bergetar, nah, disebut sebagai sumber bunyi. Getaran dari suatu benda akan mengakibatkan udara di sekitarnya bergetar. Maka getaran tersebut menimbulkan gelombang bunyi di udara.
Benda-benda yang bergetar dan menghasilkan bunyi itulah yang disebut sebagai sumber bunyi. Anak-anak, bunyi dapat merambat melalui benda padat, benda cair, dan gas. Tetapi bunyi tidak dapat merambat melalui ruang hampa. Bagaimana bunyi bisa sampai ke telinga kita? Anak-anak, kita akan mencari tahu bagaimana cara bunyi dapat sampai ke telinga kita. Membuktikan bahwa suara merambat melalui benda cair. Bahan dan alat yang diperlukan: boneka yang berbunyi jika diremas, kantong plastik, ember plastik yang diisi air, benang. Metode: masukkan boneka plastik ke dalam kantong plastik. Lalu, ikat ujung kantong plastik dengan benang. Masukkan boneka tadi ke dalam air di ember. Remas boneka dan kita dapat mendengar bunyinya samar-samar. Sekarang tempelkan telinga kita di ember. Lalu remas boneka tersebut. Maka bunyinya terdengar lebih kencang dan jelas. Kesimpulan, percobaan ini membuktikan bahwa suara merambat melalui cairan. Nah, anak-anak, itu materi yang kita pelajari pada pertemuan pertama ini. Alhamdulillah, hari ini kita sudah mempelajari tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Kemudian kita sudah mempelajari juga tentang keberagaman budaya yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Dan bagaimana kita bersikap terhadap perbedaan budaya tersebut agar tetap tercipta kerukunan, serta sikap-sikap yang perlu kita hindari. Dan yang terakhir kita sudah mempelajari tentang bunyi, cara bunyi dihasilkan dan sifat-sifat bunyi. Sampai di sini materi kita. Semoga apa yang Ibu sampaikan dapat kalian pahami dan bermanfaat bagi kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.